Yang ketiga, kullu may yadda'i ilmal ghaib. Setiap orang yang mengklaim ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib itu juga tauhid. Contoh siapa yang kayak gini? Dukun, tukang ramal. Tukang ramal itu sotoy terhadap masa depan. Oh besok kamu akan begini, oh minggu depan kamu, oh nanti tahun depan masa depan kamu akan begini, begini, begini. Perkara yang akan datang gaib apa tidak? Gaib. Dia mengklaim ngaku tahu, makanya bisa meramalkan. Dukun. Itu juga tauhid. Wajib kita ingkari. Karena satu-satunya yang tahu perkara gaib siapa? Allah. Kemudian Allah memberitahukan sebagian perkara gaib ini kepada para rasul yang diridhoinya. Allah menyatakan dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Nabi SAW sering memberitahukan perkara gaib. Tentang masa yang akan datang, tentang nanti akan keluarnya Dajjal, itu kan Nabi yang memberitahukan. Dan itu perkara gaib, belum terjadi sampai sekarang kan. Beberapa tanda-tanda kiamat yang nanti akan terjadi di zaman Nabi belum ada, tapi nanti ada dan sekarang terbukti. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib diberitahu oleh Allah, selain Nabi tidak. Maka selain Nabi SAW lalu mengklaim mengetahui perkara gaib, maka itu tauhid. Allah berfirman dalam An-Naml ayat 65, kata Allah, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad, tak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata beliau, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghad. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma yadri ahadun mata taji'ul matar. Kunci-kunci kegaiban ada 5. Tak ada seorang pun yang tahu kelima hal ini kecuali Allah. Pertama, tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang terjadi apa yang ada di dalam rahim. Kita boleh punya planning, rencana, agenda untuk besok. Seperti saya sekarang, besok acara saya malam ini ke Majalengka, nginep di sana. Siang ada kajian di sana di sini. Sorenya ada kajian sampai malam. Besoknya lagi hari Ahadnya ke Tasik. Planning, rencana. Apakah yang akan terjadi besok lusa persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Mungkin ada halangan, mungkin. Betapa seringnya kita punya planning, jangankan besok, pagi-pagi kita akan rencana siang begini. Sampai sore sudah ada planning. Sudah mandi, sarapan, pakai sambal, lalapnya jengkol dan pete, habis 3 piring, sambalnya sacuet habis sambil seha. Setelah itu mau berangkat, ternyata mules. Sambal habis 1 coet. Akhirnya sudah mandi, sudah dandan, dibuka lagi ke WC. Setelah dibuang keluar, mules lagi, ternyata menwa.
mencret wae. Seharian nggak kemana-mana, nggak bisa jauh dari WC, semua rencana gagal. Ada yang begitu? Ada. Planning boleh, tapi jangan dipastikan pasti yang saya rencanakan persis seperti yang akan saya jalani besok, enggak. Jadi pertama, tak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim. Dari awal sampai melahirkan, laki atau perempuan, sempurna atau cacat. Bukankah ada USG? USG akurasinya 100% enggak? Enggak. Ada yang tadi USG perempuan, disiapkan kambing satu. Disiapkan namanya Aminah atau Aisyah, brol teh laki-laki. Ada yang begitu? Ada banyak ya. Ketiga, tak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Keempat, tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Keinginan boleh, saya ingin mati di tempat anu, dikuburkan di anu, boleh saja. Setelah mengetahui keutamaan dikuburkan di sana. Ada tempat kuburan yang dianggap utama orang dikuburkan di sana, ada? Di mana? Di Baqi, betul. Di mana Baqi teh? Bukan Baqi Nampan. Di mana Baqi teh? Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Ada pekuburan umum para sahabat banyak, Aisyah, Utsman di sana tuh. Dan sekarang sampai sekarang menjadi pekuburan umum. Salah satu keutamaannya, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Dulu di Baqi itu banyak pohon Gharqad. Pohon siapa? Yahudi. Karena nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah terbunuh, Yahudinya pengikut si Dajjal ini diburu, semua benda yang dipakai bersembunyi si Dajjal apa? Bicara, ya Muslim, hadal Yahudi warai. Ini Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Semua pohon, tembok, batu, kecuali satu pohon, karena dia pohon Yahudi. Pohon apa? Gharqad. Dulu di Baqi banyak pohon Gharqad, makanya disebut Baqi Gharqad, lalu ditebang habis semua. Nggak ada lagi Gharqad sampai sekarang, tapi namanya tetap Baqi Gharqad. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud penghuni Baqi Gharqad yang akan kena doa Nabi itu adalah penghuni di saat Nabi berdoa begitu. Yaitu para sahabat yang dikuburkan di sana. Nabi berdoa atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama, tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena doa ini akan dapat ampunan. Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqi Gharqad. Makanya ada sebagian yang menganggap utama dikuburkan di sana. Kena dengan doa Nabi SAW. Maka ada orang berangan-angan, saya ingin dikuburkan di sana. Mati di Madinah, kemudian disolatkan oleh jutaan jamaah, bayangkan. Disolatkannya di Masjid Nabawi, pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Dikuburkan di Baqi Gharqad, Masya Allah. Tapi kalau matinya di Madinah tapi tidak disolatkan di Masjid Nabawi, tidak dikuburkan di Baqi Gharqad, ngapain? Nggak ada keutamaannya. Jadi yang dimaksud adalah dikuburkan di sana. Nah, jadi orang bisa berkeinginan mati dikuburkan di mana, tapi kenyataannya belum tentu ya. Ada orang yang sudah pesan kapling kuburan,
Ada tuh. Harganya ada yang jutaan tuh. Padahal ukurannya sama ya. Lubangnya kalau yang jutaan apa 10 kali 20 meter? Enggak, tetap aja 2 kali 1. Kedalamannya paling 1,5 atau 2 meter gitu ya. Apa yang bikin mahal? Wallahu a'lam. Entah ada AC gitu di dalamnya. Ada AC, ada wifi. Ada yang sudah pesan kapling. Terlarang? Enggak terlarang. Boleh saya. Tapi belum pasti kita dikuburkan di sana. Karena belum pasti kita mati dekat di tempat itu ya. Jadi tidak ada orang yang mengetahui 5 perkara tadi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu yang disebut dengan perkara-perkara gaib. Itulah poin yang ketiga. Keempat, tagut adalah orang yang menyuruh orang lain menyembah dirinya walaupun dia tidak disembah. Itu tagut. Asal menyuruh, ayo sembah saya, sembah. Tagut itu. Walaupun tidak ada yang menyembah, nggak laku. Ajakannya nggak laku. Itu poin yang keempat.